Saya kayaknya nggak enak ya kalau panggil Bapak Ibu, karena di sini katanya Young and Success Seminar. Otomatis saya tahu pastinya Anda semua adalah orang-orang muda. Entah merasa muda atau memang muda beneran. Tapi semua kita semangatnya sama ya. Oke, saya panggilkan kedua narasumber saya pada kesempatan siang hari ini, Kang Elang Gumilang dan Bapak Chandra. Silakan naik ke atas panggung. Oke, 70%, masih kurang 30%. Apa kabar? Orang yang luar biasa punya tepukan yang luar biasa. Saya mau mendengarkannya itu. Yes. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana sedikit kisah hidup saya. Tetapi ada baiknya karena waktu saya singkat, saya ada sedikit kata-kata yang menggelitik untuk Anda. Pernah nggak Anda terpikir untuk berani menjadi miliarder sebelum usia 30? Apakah Anda pernah dengar kata-kata ini dari dosen Anda? Kalau dosen Anda bisa berani bilang seperti ini, maka dosen Anda sudah nggak jadi dosen. Betul ya? Mohon maaf yang para dosen, mohon maaf sekali lagi. Ya, bukan berarti Anda nggak harus jadi dosen, tetapi kalau Anda masuk ke ruangan ini, Anda salah masuk ruangan, maksud saya. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan ceritakan satu definisi sukses berdasarkan usia. Ya, ini berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua orang. Apa definisi sukses berdasarkan usia? Waktu usia 4 tahun, sukses itu kalau Anda nggak ngompol di celana. Betul ya? Kalau Anda berhasil tidak ngompol di celana, Anda sukses. Itu kalau usia 4. Kalau usia 12, sukses itu kalau Anda punya teman. Betul ya? Kalau punya teman, punya tempat bermain, ya, Anda sukses. Kalau Anda menyendiri, itu bahaya. Kalau usia 12 ya. Kemudian kalau usia 16, sukses itu kalau punya SIM, betul ya? Betul ya? Wah, sukses tuh. Diakui teman-temannya, wah gila nih, usia 16 tahun ini. Ini kan ABG ini biasanya. Biasanya para ABG ini ada nggak yang usia 16 ini? Ada nggak? Punya SIM motor pertama kali bangga nggak? Naik motor pertama kali bangga nggak? Asik loh, biasanya dianterin bokap nyokap, sekarang enggak gitu ya, sendiri punya yang motornya. Nah usia 20, nah ini dia. Nah ini di barat gitu ya, tapi kayaknya Indonesia juga ada tapi ditutup-tutupin gitu ya. Jadi usia 20 itu kalau sudah bisa melakukan hubungan seks katanya. Nah ini definisinya ya. Kemudian usia 35 kalau punya duit. Ini definisi sukses. Nah rupanya ketika usia 35 ini flat sampai usia 50. Jadi usia 50 kalau Anda masih punya duit, artinya hidup yang cukup mapan, hidup yang luar biasa, hidup yang tidak kekurangan. Itu maka usia 50 Anda luar biasa. Tetapi ketika usia 50, hidup manusia siklusnya kembali kepada usia masa kecilnya. Kita cek, benar nggak? Sukses pada usia 60, itu kalau Anda masih mampu melakukan hubungan seks. Waktu usia 60, mohon maaf, di sini ada yang usia 60, kayaknya jarang deh ya. Karena eventnya ini young and success, bukan old and success. Atau pura-pura old and success, nggak ada ya. Sukses usia 60, kalau masih mampu melakukan hubungan seks. Makanya Viagra kenapa laku keras? Karena pangsa pasarnya usia 60, ya. Dan ini balik ya, Anda lihat ya, cek baik-baik ya. Waktu usia 60 kembali ke usia 20. Dan waktu usia 70 kembali ke usia 16. Jadi sukses itu kalau Anda masih bisa mengemudikan mobil. Anda nggak pikun, tangan nggak gemetaran, nggak kena Parkinson, Anda masih kemana-mana sendiri, wah itu luar biasa banget, karena Anda punya kesehatan yang prima, betul? Betul atau betul? Nah, ketika usia 75, sukses itu kalau masih punya teman, karena rata-rata temannya masuk berita duka cita. Betul ya? Betul ya? Nah, kemudian usia 80, sukses itu kalau nggak ngompol di celana. Kembali ke usia 4 tahun, tepuk tangan untuk satu slide ini. Nah pertanyaan saya, Anda itu pengen nggak sukses seperti kayak gitu waktu usia 80 tahun? Jadi ini namanya seperti jogger tua muda kayak raya, tua kayak raya, mati masuk surga ya, ini kurang lebih kayak gini ya. Oke, ini sedikit ice breaking dari saya. 5 cara cepat jadi miliarder, ini pasti. Yang pertama,
Nah, warisan. Pasti jadi miliarder. Kalau punya orang tua kaya, pasti jadi miliarder. Nggak ngapa-ngapain kan? Jangan kayak saya, diwarisin hutang. Ya, jadi Anda pasti jadi miliarder. Bersyukurlah kalau Anda dapat warisan, ya bersyukurlah. Kalau Anda tertarik cara yang pertama, ini nggak semua orang bisa, karena syaratnya orang tuanya harus kaya dulu. Yang kedua, jadi artis. Nah ini hari ini salah satu pembicara kita jadi artis. Tetapi nanti saya akan ceritakan artis itu ternyata golongan orang sukses cuma 1%. Ya, tidak banyak orang yang bisa menembus 1% ini. Ya, yang ketiga, nah ini adik-adik yang tampangnya keren, yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, yang ganteng-ganteng kayak Mas Elang ini kan ganteng, sayang udah laku. Ya, jual tampang agar dapat pacar anak orang kaya. Jadi ini latihan fitness tujuannya six pack. Kalau yang cewek fitness itu tujuannya supaya bodinya langsing kayak gitar gitu, ya. Supaya apa? Lumayan. Cowok yang saya dekatin siapa tahu anak miliarder, ya kan? Tertarik cara yang ketiga? Seminarnya nggak cocok. Yang keempat, nah ini cukup 10.000 rupiah, tembak nomor buntut. Siapa tahu tembus jadi miliarder, ya kan? Ada orang berpikir cara-cara singkat seperti ini. Tetapi kalau 4 cara ini Anda tidak berminat, saya sarankan cara yang kelima, beranilah berbisnis. Dan inilah event yang tepat untuk Anda menjadi seorang entrepreneurs. Saya mau kenalkan beberapa teman saya kenal dia dan dia tidak kenal saya. Saudara saya Mark Zuckerberg dari Amerika, miliarder muda, hari ini berusia 29 tahun. Di Facebook kita semua tahu hari ini beliau memiliki penduduk, ya bukan follower, penduduk, ya itu katanya nomor 2 atau nomor 3 terbesar di dunia. Dan beberapa yang lain saya nggak hafal namanya, tetapi ini orang-orang yang sudah menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun. Indonesia, kita lihat ini world ya. Wow, banyak sekali. Dan 9 diantaranya hadir di ruangan ini. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, mereka lah orang-orang yang tepat untuk memberikan edukasi yang benar bagaimana menjadi billionaires, bagaimana menjadi miliarder yang tepat ya. Itu ada teman saya yang paling pojok kiri atas, itu keren ya, ganteng orangnya, itu pemilik Kaskus ya. Namanya Andrew Darwish, usianya baru 32 tahun. Ya, luar biasa. Dan beberapa teman saya yang hari ini juga bisa hadir dan gak sempat hadir. Dan ini saudara kembar saya malu memperkenalkan, tapi ada baiknya Anda kenal siapa beliau. Sedikit perjalanan hidup saya tadi udah diceritakan. Nah usia 12 tahun saya itu sebenarnya udah mulai mengenal dunia bisnis. Ya saya waktu usia 12 itu saya punya seorang paman yang buka toko, apa ya, kalau orang Surabaya bilang itu toko meracang. Ya jadi dia jual rokok, jual air, jual permen, ya saya bantu-bantu di sana. Ya karena masa kecil saya memang sudah ditempa menjadi manusia keras. Kata Pak Kevin tadi, keras. Karena kami ini keluarga atlet. Orang tua saya ini atlet basket. Kakak saya yang pertama sampai kakak saya yang keempat, saya anak kelima ya, itu atlet timnas Indonesia. Ya, yaitu mewakili renang. Jadi kalau Anda masih ingat, Indonesia itu pernah renang itu harum namanya di era tahun 90-an. Yang tahu era tahun 90-an masih tahu Elvira Rosana Sution, itu salah satu perenang nasional Indonesia, itu ada kuartet. Nah salah satunya itu adalah kakak saya. Jadi kami, keluarga kami sering mengharumkan nama bangsa ya, tapi dari dunia olahraga. Jadi kerjaan kami itu jam 4 pagi udah bangun. Jadi kalau dengar sholat subuh gitu kami bangun. Ya, kalau orang muslim sholat, saya masuk kolam renang. Berenang di situ. Sampai jam berapa? Sampai setengah 6. Setengah 6 pulang, bukannya tidur sekolah seperti anak pada umumnya. Jam 7 sampai jam 1 siang. Jam 1 siang bukannya pulang tidur, tapi makan sebentar, terus jam 3 berenang lagi. Itulah kehidupan seorang atlet. Kehidupan yang sangat keras. Dan kami udah terbiasa hidup seperti itu bertahun-tahun. Jadi yang namanya kerja keras, itu adalah makanan ringan bagi kami. Itu adalah makanan sehari-hari. Dan kami nggak kenal itu namanya bermalas-malasan. Kami biasa ditempa dengan begitu keras. Nah, tetapi usia 12 tahun mulai mengenal dunia bisnis, ya ini sedikit perjalanan. Terus usia 17, karena saya sudah terbiasa hidup mandiri, jadi usia 17 saya malu minta uang orang tua, karena kami 6 bersaudara, saya anak kelima.
Ya, saya masih ingat ayah saya itu bekerja pagi sampai malam mencari uang. Tujuannya itu satu, menyekolahkan anak-anaknya. Kenapa? Karena ayah saya tidak tamat SMA dan dia tidak mau anak-anaknya mengalami apa yang dialami oleh dia. Sehingga dia pagi siang malam bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan alhasil semua anak-anaknya jadi sarjana. Tepuk tangan untuk ayah saya, luar biasa. Tetapi ya itu tadi, karena saya anak kelima, uangnya sudah habis di anak keempat. Ya, jadi artinya anak kelima, ayah saya cuma sanggup membiayai saya sampai masuk kuliah. Selepas itu tidak mampu membiayai lagi. Karena apa? Waktu itu, nah kembali ke ceritanya Mas Elang, yaitu kena krisis moneter 97. Nah ayah saya terpukul, bayangkan US dollar yang asalnya cuma 1.700, tiba-tiba loncat jadi 15.000 ya, masih ngalamin itu. Nah itu dalam waktu yang sangat singkat, nah termasuk bisnis ayah saya juga terpukul, dan waktu itu bisnis ayah saya hutang sama bank. Nah bayangkan, waktu itu begitu parahnya. Dan saya masih ada seorang kakak yang sekolah di Amerika, yang mana setiap bulan harus kirim 5.000 US dollar. Coba Anda bayangkan. Yang hebat ini, yang mengisahkan kisah ini sebenarnya bukan saya, tapi ayah saya yang luar biasa. Dia begitu tegar menjadi seorang ayah. Coba ayah-ayah sekarang, anak 3 aja udah pusing. Ayah saya itu anak 6, ayah zaman dahulu itu kuatnya luar biasa gitu loh. Tapi tetap bisa bertahan dan tetap bisa tegar. Ya, kenapa saya bisa melunasi hutang? Kenapa saya bisa kuat? Itu karena transformasi mental ya. Ya, kata guru saya salah satunya Pak Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia, kekayaan mental. Ya, itu yang luar biasa. Tahan derita, tahan sakit. Rasa daya tahan ini penting. Jangan jadi orang cengeng. Jangan mental tempe. Jangan pulang dari seminar ini termotivasi. Umurnya cuma 2 hari. Selepas hari ketiga, udah kembali ke kehidupan yang lama. Panas-panas, tai ayam. Bahkan tai ayam lebih panas ya. Itulah semangat Anda. Jangan jadi orang seperti itu. Harus kuat, harus tahan banting. Nah, mental ini sudah dimiliki sejak dini. Kemudian usia 17 tahun, karena saya membantu orang tua, bisnis orang tua juga sudah nggak mungkin, akhirnya nyambi jadi guru les. Ya, jadi saya jadi guru les karena waktu SMA mewakili sekolah Olimpiade Matematika, lumayan. Ya, jadi guru les mafia, matematika, fisika, kimia. Ya, waktu itu ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya, tapi karena saya sudah nggak tahu tujuan sekolah, tujuan hidup, setelah jadi guru les, malas kuliah. Akhirnya pulang ngapain? Main biliar sama teman-teman. Terus kuliahnya ngapain? Titip absen sama teman. Ya mungkin kisahnya nggak jauh beda sama Pak Kevin ya, kalau saat itu saya dengar kilas. Nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu tujuan kuliah apa. Jadi IP saya yang asalnya bagus, SMA yang ranking, anjlok, habis. IP saya sempat 0, ya. Jadi Nasakon nggak nyampe, IP Rotring katanya. Dulu kan ada Rotring ya, Stabilo apa itu ya, 0, kan. Jadi 0, sekian. Bener, saya ngalamin masa-masa seperti itu. Sampai usia 19, apalagi kondisi keuangan keluarga juga sudah nggak baik. Saya juga stres, namanya anak muda, seperti kayak gitu, kondisinya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Nah, ditampara lagi waktu usia 22. Nah, tetapi waktu usia 19, saya sudah mengenal satu seminar motivasi seperti ini. Saya beruntung diperkenalkan satu dunia motivasi seperti ini, yang tidak saya pelajari dan tidak saya dapatkan di dunia kuliah saya. Ya, saya dapatkan di satu seminar, dan seminar itu yang mengubah saya, nanti saya akan ceritakan. Dan usia 22 tahun, kondisi keluarga yang sangat terpuruk. Waktu itu ibu saya lanjutkan kisah saya, ditipu sama partner usahanya 500 juta. Uang